Anda sadar nggak sih, belakangan ini kayaknya makin sering ya lihat anak muda pakai batik, tapi gayanya casual banget. Iya loh, udah bukan buat kondangan doang. Jadi kayak bagian dari gaya sehari-hari. Betul, jadi kayak blus, kemeja, atau outer modern gitu ya kan, yang bisa dipadu-padankan enak. Nah, di Deep Dive kita kali ini, kita mau bongkar nih fenomena ini, tapi dari sudut pandang unik banget, catatan pribadi pendiri butik Surya Dewi. Oh, menarik tuh sumbernya. Jadi langsung dari dapurnya ya? Iya, ini bocoran langsung soal strategi mereka menaklukkan pasar fashion etnik modern. Jadi, misi kita mau coba gali apa sih sebenarnya denyut nadi pasal ini dan gimana caranya sebuah merek etnik bisa relevan dan sukses di era digital gini. Oke, dan ini penting ya. Ini tuh bukan sekedar, ikut-ikutan tren aja. Apa yang kita lihat di sini, kayak yang tercermin di catatan pendiri itu tuh respon strategis Terhadap apa tuh? terhadap kebutuhan pasar yang belum terpenuhi sebelumnya. Dan juga pergeseran nilai konsumen. Ini menarik, karena nunjukin gimana warisan budaya bisa hidup lagi. Jadi relevan lagi gitu ya. Iya, relevan buat generasi baru, dan sekaligus, ini penting, jadi model bisnis yang solid, yang jalan. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Pendiri butik Surya Dewi ini nyebut ada sakit hati pasar. Nah lo. Ya, sakit hati pasar. Istilahnya unik juga ya? Iya, maksudnya kenapa dulu batik sering dijauhi, terutama sama yang muda-muda? Catatannya tuh belak-belakan banget. Gimana tuh katanya? Alasannya, modelnya terasa kaku, tua, terus bahannya kadang bikin gerah kalau dipakai aktivitas seharian, atau harganya dirasa kurang worth it gitu. Masuk akal banget sih keluhan itu. Sering dengar juga kan kita? Lahir, kata pendirinya, justru buat ngobatin luka pasar ini. Mereka punya target jelas banget, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu muda. Kelompok yang butuh pakaian serbaguna ya berarti. Betul, yang butuh etnik tapi tetap fungsional, bisa buat berbagai suasana. Dan ketajaman diagnosis pasar ini, krusial sekali loh. Mereka nggak cuma bikin batik baru, gitu aja. Tapi secara sadar ngerancang solusi buat hambatan-hambatan spesifik tadi. Jadi pemahaman mendalam soal rasa sakit konsumen itu jadi kayak kompas buat strategi mereka. jadi bukan jualan kain doang ya, tapi jualan jawaban. Tepat. Jualan jawaban atas keluhan konsumen. Itu intinya. Lalu, gimana mereka ngejawabnya? Catatan pendiri ini nyorot 2 pilar utama nih. Pertama, jahitan butik. Kedua, kekuatan narasi atau cerita. Oke. Jahitan butik. Maksudnya gimana tuh? Jadi, di tengah gempuran fast fashion yang murah dan cepat ganti model itu kan, langkah butik Surya Dewi ini justru kayak melawan arus. Mereka pilih jahitan butik. Artinya produksi sendiri, kontrol kualitas gitu. Iya banget, produksi sendiri, kontrol kualitas ketat, mulai dari milih kain katun premium yang katanya adem, sampai jahitan yang rapi dan awet. Ini kayak pertaruhan sih. Pertaruhan gimana? Pertaruhan kalau konsumen itu sebenarnya mendambakan keawetan dan makna, bukan cuma harga murah doang. Nah, dan strategi melawan arus ini ternyata efektif ya kelihatannya. Pendekatan jahitan butik ini kena banget sama keinginan konsumen modern. Kena di mananya? Kena di keinginan akan kualitas, durabilitas. Orang makin capek kan sama baju yang baru beberapa kali cuci udah rusak. Bener juga. Terus soal narasi tadi, Nah, itu pilar kedua. Penekanan pada aspek bisnis keluarga. Ini juga sering diangkat di cerita mereka menurut catatan itu. ini ngebangun otentisitas gitu ya. Jadi konsumen merasa lebih dekat gitu ya? Iya, merasa terhubung secara personal. Kayak merasa ikut mendukung mimpi di balik produknya. Bukan sekedar transaksi anonim kayak di fast fashion. Ini cerminan tren conscious consumerism. Oh, jadi konsumen yang lebih sadar gitu ya? Mencari nilai lebih. Betul, nilai lebih dari sekedar label harga. Pemasarannya juga nggak kalah cerdik nih. Pendiri ini nulis, etalase kami ada di genggaman pelanggan. Keren kan? Maksudnya online semua. Iya, 100% digital. Shopee, Tokopedia, Instagram, nggak ada beban biaya toko fisik. Tapi kuncinya bukan cuma foto produk cakep doang. Terus apa dong kuncinya? Mereka nyajiin konten visual yang ngasih solusi nyata. Kayak, inspirasi padu padan batik buat ke kantor atau ke kampus, atau tips ngerawat batik biar warnanya awet.
Jadi kontennya itu problem solving ya, nggak cuma jualan. Betul. Jadi media sosial mereka itu bukan sekedar katalog, tapi juga sumber info praktis gitu. Dan fokus penuh di digital ini kan bikin jangkauannya bisa nasional ya, padahal mungkin produksinya skala rumahan. Efisien banget. Banget, hemat biaya, jangkauan luas. Dan yang lebih penting lagi, konten solusi kayak tips tadi itu ngebangun otoritas dan kepercayaan. Pelanggan jadi nggak cuma datang buat beli. Tapi juga buat belajar dan dapat inspirasi ya. Iya, ini ngubah hubungan dari sekedar transaksional jadi lebih, kayak komunitas gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Catatan pendiri butik Suryadari ini kayak ngasih resep yang cukup jelas ya. Resepnya apa aja tuh? Pertama, sukses itu datang dari kepekaan dengerin dan jawab keluhan pasar. Kedua, berani taruhan di kualitas dan cerita otentik meskipun trennya lagi kebalikannya. Dan ketiga? Ketiga, lihai manfaatin kanal digital. Nggak cuma buat jualan, tapi juga bangun hubungan lewat konten yang relevan. Ini bukti kalau potensi pasar fashion etnik modern itu gede banget. Gede banget, asal digarapnya bener ya, dengan strategi yang tepat. Setuju. Dan visi di baliknya, kayak yang tersirat di catatan itu, rasanya lebih besar dari sekedar, cari untung ya. Ada semangat bikin warisan budaya kita tetap relevan. Dicintai generasi sekarang juga ya. Betul. Catatan ini seolah bilang, pasarnya ada kok, konsumennya udah siap nerima. Nah, ini tentu mancing pertanyaan lanjutan yang menarik ya. Pertanyaan apa tuh? Seberapa jauh sih model bisnis yang sukses angkat batik ini bisa diadopsi buat bangunin lagi warisan budaya Indonesia lainnya, yang mungkin sekarang agak tertidur? Wah, iya juga ya. Menarik banget pertanyaannya. Nah, sebagai penutup nih, satu hal buat Anda renungkan. Apa tuh? Lain kali Anda lihat produk lokal atau warisan budaya yang dikemas apik dan modern, coba deh tebak-tebak cerita dan strategi apa ya yang mungkin ada di baliknya. Jadi detektif strategi gitu ya? Haha, bisa jadi. Dan pikirkan juga, gimana sebuah sakit hati pasar atau kebutuhan yang tadinya diabaikan, itu bisa disulap jadi inovasi. Inovasi yang nggak cuma pinter secara bisnis. Tapi juga punya andil melestarikan kekayaan budaya kita. Nah itu dia.